Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahlihi wa ala tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah ya, Allah kasih kekuatan kepada kita, taufik kepada kita untuk kita sekarang berkumpul ya. Insyaallah niat karena Allah Subhanahu wa taala mempelajari ilmu syariat, ilmu yang diajarkan oleh agama kita. Tapi untuk awal-awal ini sekedar ya ini saling ingatin aja. Jadi kalau misalkan kita ini hadir pengajian kayak begini, acara seperti ini ya, nggak apa-apa kalau mau foto, mau bikin story, tapi jangan sekedar antum tuh bikin story keadaannya kayak gimana. Oh ini keadaannya majelisnya, masya Allah. Oh yang hadir rame. Oh ini masya Allah berjalan dengan lancar gitulah atau apa ya, nggak usah gitu. Antum bikin story nggak apa-apa, tapi yang disampaikan ke orang itu faedah. Apa yang antum ambil ya, itu antum tulis ya. Kita nggak tahu kan sebab orang itu dapat hidayah itu gimana ya. Kadang-kadang mungkin dengan 1-2 kata ya itu bermanfaat, diamalin sama dia, kita dapat pahalanya ya. Kita akhirnya karena di dalam hadis itu mandala ala khairi qalu itu dinikmati dengan siapa orang ya yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama orang yang mengerjakannya gitu. Kita ngajak kita sholat sendiri dapat pahala sholat wajib, pahalanya jauh lebih besar. Ketika kita mengerjakan sholat wajib berjamaah 27 derajat, kita ditambahin siwak ya, jadi berapa tuh? 2 rakaat dengan siwak seperti 70 rakaat tanpa siwak. Rakaatan di siwak 2 rakaat dengan siwak seperti 70 rakaat tanpa siwak. Habis itu kita ngajak orang lain untuk dia sholat berjamaah pakai siwak, untuk dapat pahala double 2. Belum lagi kalau yang diajak banyak ya, belum lagi kalau 1 orang tapi dia ngajak keluarganya, ngajak anak-anaknya, keturunannya, akhirnya sholat berjamaah, sebabnya itu. Jadi itu jadi pahala jariah gitu. Dalam Islam tuh ada namanya pahala jariah. Kenal gitu. Jadi
Jadi nanti ya usahain kalau mau bikin story atau apa itu ya usahakan yang ditulis kaidahnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kitabnya agak banyak. Tapi ini sebagian cuma mau ditunjukin aja sebetulnya. Jadi kita mulai dulu. Kadang-kadang ya kalau kita perhatiin ini realita kehidupan kita. Ya. Masalah-masalah dalam kehidupan. Kadang-kadang kita merasa rezeki ini kok rasanya seret, sulit mau dapat uang, dapat apa gitu ya. Belum lagi ada orang yang kelilit utang, ya. Ada yang kelilit utang, ada yang mikirin masalah pendidikan anak, ya. Belum lagi yang udah nikah, ya, itu bakal perlu ngasih uang ke istri buat uang belanjanya. Belum kalau istrinya suka shopping, ya, minta uang jajannya, ya. Jadi tuh seakan-akan tuh hidupnya apa ya? Kita tuh ngerasain hidup tapi kita dapat gaji, uang, punya ya penghasilan bulanan ada, tapi nggak bisa dinikmatin. Nggak ngerasain, kita sulit mau menikmati gaji sendiri ya. Belum lagi nanti ada keluarga yang sakit, habis lagi ya. Belum ada lagi sekarang ini apa-apa serba naik. Ya, bensin naik, pajak naik, apa segala macam naik, ya kan? Belum lagi yang punya orang tua, ada orang tuanya juga yang sebagian orang tua tuh masih minta lah ke anaknya juga, suka minta ke anaknya. Jadi kalau mau ngasih, mau nggak ngasih takut durhaka, mau ngasih tapi lagi butuh kan gitu, ya. Itu banyak lah permasalahan. Akhirnya sebagian dari kita ada yang berusaha untuk mencari kerja tambahan lagi, ya. Ada sebagian dari kita itu bahkan pengen nyari cara instan, ya. Mau caranya dengan pinjol ataupun yang lainnya. Ada yang nilep duit atasan, ya. Orang-orang kerja kantoran itu nilep uang kantor gitu. Jadi ini kita kadang-kadang tuh sulit gitu. Tapi penting nih, kita tahu kalau misalkan itu tuh penyebabnya apa? Kurangnya barokah, ya. Keuangan kita apa semua itu kehidupan kita kalau kita merasa sulit banget itu kayaknya kurang berkah. Ini anak kasih contoh. Jadi itu ada cerita, ya. Anak ini ada bukunya di dalam. Jadi ada satu cerita itu dikisahkan. Ini dulu itu ada orang, ya. Dia itu 4 bersaudara. 4 bersaudara punya orang tua itu sakit. Orang tua itu sakit. Nah, satu orang ini dia pengen berbakti sama orang tuanya. Dia ngomong sama saudara-saudaranya. Gini, ente mau ente yang ngerawat, tapi ente nggak dapat warisan. Ente nggak apa-apa, semuanya ente ngerawat, 3 orang ngerawat, tapi ente semua nggak dapat warisan. Aneh yang ngambil warisan semuanya. Atau sebaliknya, ente ngambil warisan, ada yang rawat gitu. Ya semua orang ya semuanya 3-3-nya pada mau ya. Ya udah warisan buat aneh, ente yang rawat kan gitu. Akhirnya dia yang ngerawat orang tuanya sampai orang tuanya meninggal. Setelah orang tuanya meninggal, itu orang ini nih mimpi ketemu orang tuanya. Orang tuanya bilang coba Bang buka Google coba. Jadi orang tuanya bilang ke ke anak ini, kamu pergi ke tempat ini, tempat A misalnya, ya, di RT 3 RW 6. Ente pergi situ. Nah, di situ ada tempat, ada uang jumlahnya 100 dinar. Kita cari 1 dinar itu berapa? 1 dinar berapa rupiah? Di situ ada uang 100 dinar. Gitu. Terus dia nanya anaknya, di situ ada berkahnya enggak? Api habarokah, apakah di dalamnya ada berkah? Ternyata katanya nggak ada berkah. Berapa 1 dinar? 40? 1 dinar. 1 dinar emas atau 1 dinar apa ini? Enggak, 1 dinar emas. 1 dinar emas. 47.000. Mungkin sekitar 3 gram. Hah? Sekitar 3 gram 1 dinar. Sekitar 3 gram. Berapa juta? Itu sekitar 6 juta. 6 jutaan. Oke, 6 juta. 8 juta. 8 juta.
Oke, 8 juta. Jadi 100 dinar itu 800 juta. 800 juta. Dia pergi ke RT 3, di situ ada 800 juta gitu. 100 dinar. Ada berkahnya nggak? Nggak ada. Bangun deh. Cerita ke istrinya. Karena tadi mimpi ketemu bapak bilang begini. Di tempat situ ada, tapi nggak ada berkahnya. Gitu. Namanya perempuan ya. Ambil, nggak apa-apa yo. Itu berkah tuh kalau ente udah pakai buat nafkah keluarga, baru itu berkah gitu. Kalau ente belum pakai, nggak ada berkahnya. Ada perempuan gitu, tapi nggak mau. Dia nggak mau, nggak ada berkahnya. Akhirnya besoknya mimpi lagi, turun dari 100 dinar 10 dinar. Nah, kita ambil tuh di RT 2, ya. Di situ ada 10 dinar. Nanti dari 800 juta jadi berapa? 80 juta. 80 juta. Ada berkahnya nggak? Nggak ada. Sama gitu juga. Istrinya suruh ngambil, nggak mau. Akhirnya lanjut ke hari ketiga. Ambil di RT 4 RW 6. Itu ada uang 1 dinar, 8 juta. 1 dinar, 1 keping dinar. Ya 8 juta. Nah, itu apa namanya? Apakah di dalamnya ada berkah? Ada berkahnya. Akhirnya setelah bangun, dia datang ke tempat itu, ternyata betul ada 1 dinar. Diambil uang 1 dinar itu. Pas jalan pulang ketemu sama orang jualan ikan gede. Berapa? 1 dinar dapat 2. Oh gitu. Beli sama dia 2. Nah, pas sampai rumah, dia mau masak, dipotong, ternyata di dalamnya itu ada berlian gitu. Yang kriterianya itu lagi dicari sama raja pada saat itu. Jadi raja itu, ini terlepas ya, ini cerita benar atau enggak, tapi insya Allah sih benar, karena Syekh Nuruddin itu memang ahli riwayat gitu yang ngarang bukunya. Jadi di situ ada berlian. Berlian itu kriterianya sesuai dengan yang dicari sama si raja ini. Akhirnya, jadi rajanya pengen ngasih hadiah ke istrinya. Akhirnya dibeli sama raja itu sampai sekian sekian keldai untuk bawa dinarnya itu untuk membayar 1 berliannya. Pas diambil, oh ini berlian ini ada pasangannya gitu. Coba tanya lagi, dia punya pasangannya enggak? Kalau ada pasangannya, Anda bakal beli 2 kali lipat harganya. Datangin lagi, ternyata betul dia punya pasangannya. Mau nggak? Raja mau beli itu dengan harga 2 kali lipat dari harga yang pertama. Belum mau. Ya. Nah, ini kelihatan, maksudnya ini berkah. Gitu. Berkah itu nggak kelihatan, tapi nanti hasilnya. Ada orang yang punya uang banyak, keluarganya sakit, habis juga. Keluarganya bolak-balik operasi, habis katanya. Ada di samping itu yang lainnya uangnya sedikit biasa gitu, tapi keperluan nggak banyak gitu. Keperluannya nggak banyak, masih bisa nikmatin gaji, masih bisa jalan-jalan sama keluarga, masih bisa gitu. Itu beda. Yang satunya ada berkahnya, yang itu. Nah, masalah kayak gini ini perlu kita kembalikan ya. Perlu kita kembalikan ke masa lalu kita, masa kecil kita. Ini anak begini nih maksudnya di situ, Bang, di belakang ini, biar udah kelihatan. Ini maksudnya anak bilang begini untuk awal-awal. Ini pengen kita tuh sadar gitu, maksudnya pentingnya agama itu bagaimana gitu. Ya. Berkah nggak berkah itu tergantung halal haram. Di sini belakang sini. Kelihatan, biar kelihatan. Itu kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan banget. Ini belakang apa? Belakang dia. Biar Bang Alek, kelihatan nggak papan tulis? Ente nggak kelihatan? Iya. Ya. Jadi nih kita kembaliin nih ke masa kecil kita. Ya, waktu kita masih TK ya, kita diajarin soal apa? Soal cita-cita. Kita pahamin cita-cita ini apa sih? Dulu pas masih kecil diajarinnya gimana? Cita-cita itu ya itu kalau udah gede mau jadi apa ya? Ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi tentara,
Jadi kita udah terbiasa dari kecil diajarin kalau cita-cita itu karir, cita-cita itu apa pekerjaan, gitu loh. Akhirnya apa efeknya ketika kita sudah sampai SMA, ya kita udah apa pikirannya tuh, oh berarti apa namanya cita-cita tuh yang dicari pekerjaan untuk apa? Nyari duit. Akhirnya pikirannya langsung ke duit gitu. Akhirnya udah SMA udah nyari pikiran pekerjaan apa yang sesuai dengan kemampuannya dia, yang paling gampang, yang paling mudah dapat uang gitu. Akhirnya yang aslinya kalau orang punya tujuan tinggi, pengen apa namanya melakukan sesuatu yang memang bermanfaat untuk umat, misalnya begitu, ya itu udah hilang. Akhirnya orang fokus sama uang, ya fokusnya sama uang, sepanjang hidupnya fokusnya pada uang. Padahal uang ini cuman sarana, gitu loh, cuman sarana aja. Orang mau berbuat kebaikan ada wasilahnya lewat uang gitu, iya kan gitu, dengan ilmu iya gitu. Tapi karena apa namanya kita sudah dari kecil diajarin cita-cita itu pekerjaan itu nyari uang, akhirnya uang itu jadi tujuan hidup. Nah ini yang salah satu penyebab kehidupan kita jadi nggak berkah. Beneran, dalam hadis itu disebut apa? Kita bicara soal tujuan hidup loh. Ini orang mungkin pekerjaannya duniawi, tapi apa namanya tujuannya akhirat, itu bisa. Ya orang bangun aset banyak, tapi aset banyak itu untuk apa? Untuk maslahat umat, itu niatnya untuk akhirat. Yang satu lagi bangun aset besar banyak, tapi ya untuk memperbanyak aset biar semakin kaya, jadi hidupnya enak, anak turunan enak, gitu. Beda, gitu. Makanya di dalam hadis disebut apa? Di dalam hadis dikatakan man kana dunya hammu, barang siapa orang yang tujuan hidupnya itu dunia, ya. Faraqallahu alaihi amr. Allah bakal berantakin urusan hidupnya. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi, dan Allah jadikan kefakiran itu di antara dua matanya. Jadi sebetulnya nggak ada masalah gitu, tapi dia ngerasa takut, ini gimana nih, besok nggak ada lagi gitu. Kepikiran terus, hidupnya kepikiran sama uang terus, kepikiran sama anak terus, sama istri terus gitu. Rasanya nggak damai gitu loh, nggak bisa damai. Banyak orang yang udah kaya tapi takut apa namanya hartanya hilang, takut dirampok, sampai apa namanya kehidupannya penuh dengan ketakutan, sampai nyewa satpam lah, nyewa apa gitu. Sedangkan orang yang biasa-biasa aja kadang-kadang alhamdulillah bersyukur sama yang ada, ya nggak perlu satpam, nggak perlu yang menjaga, nggak perlu apa-apa gitu, merasa aman. Itu satu. Wajah Allah faqrahu baina ainihi, Allah jadikan kefakirannya itu di antara dua matanya, gitu. Rasa takut. Wa man kanatil akhirah niyatuhu, sedangkan barang siapa orang yang akhirat niatnya akhirat. Kita hidup di dunia, kalau pas dari dunia tetap nyari dunia, gitu. Tapi niatnya untuk akhirat, gitu loh. Jama'allahu lahu amrah. Jadi usahakan tujuan hidup itu karena Allah. Tujuan hidup itu bukan pekerjaan. Tujuan hidup itu gimana caranya kita semakin bermanfaat buat orang lain, gitu. Jadi kalau orang yang akhirat niatnya, jama'allahu lahu amrah, urusan-urusannya itu mudah. Wa ja'ala ghinahu kifayah, dan Allah jadikan rasa kekayaan itu ada di dalam hatinya. Dia nggak merasa butuh apa-apa. Uangnya sedikit, ya, tapi kebutuhannya dia lebih sedikit, gitu ya. Saya, cukup ini benar gitu. Ya, dia merasa cukup dengan harta yang sedikit, nggak harus kaya, gitu loh. Ya, bukan berarti nggak boleh kaya, nggak harus kaya gitu. Untuk dia merasakan kaya dalam hati. Wa'atat dunia wa hiya ralimah, dan dunia itu akan mendatangi dia, ya, dalam keadaan hina. Maksudnya rezeki itu selalu ada aja jalannya daripada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini pentingnya apa ya? Pentingnya kita dengan agama. Karena kalau hidup tanpa agama, ya maaf, orang bisa melakukan sesuatu ya nyari cara instannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tujuannya dunia, ya, dalam hadis dikatakan apa? Hubbud dunya ra'sul khati'ah. Cinta dunia itu adalah kepalanya setiap penyakit, sumbernya setiap penyakit, kesalahan, gitu loh.
Dosa apapun itu, orang rampok karena kita dunia, orang begal, orang nyuri, ya kebanyakan itu dari apa? Karena cinta dunia. Kalau nggak ada rasa cinta dunia, dia nggak bakal cari cara yang haram. Gitu. Nah, sedangkan agama, ya ini Anda jelasin dasarnya dulu, ya. Nanti kita masuk nih, apa namanya, pentingnya ilmu akidah, pentingnya ilmu fikih, gitu, ya. Sedangkan agama sendiri itu dibagi 3, ya. Ada 3 rukun agama. Jadi itu di dalam hadis Sayyidina Jibril alaihissalam itu datang ke Rasulullah SAW, yang hadisnya jelas panjang. Itu bertanya tentang beberapa perkara. Yang pertama tentang Islam. Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Yang pertama Islam. Rasulullah katakan Islam, tasyhadu an la ilaha illallah, syahadat tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, dan juga haji apabila mampu, ya. Itu yang pertama Islam. Lalu malaikat Jibril itu bertanya lagi, apa itu iman? Ya, katakan iman, antum minabillah, kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wa bil yaumil akhir, hari akhir, dan juga wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan dengan qadar yang baik dan juga yang buruk. Itu iman. Ini 1, 2 iman. Yang ketiga ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tara, apabila kamu tidak melihatnya, fa innahu yara, ketahuilah bahwa dia itu melihatmu. Jadi pertama gini. Islam itu dimulai dari Islam. Kalau kita perhatikan, Islam itu dimulai dengan syahadat. Ya. Syahadat itu apa? Syahadat itu kalau bahasa ininya at-tayaqqun wal i'tiqad. Keyakinan, merasa yakin dan juga membenarkan, itu syahadat. Jadi aku bersaksi, bukan berarti bersaksi dengan mata, ya. Bersaksi itu bukan berarti mata. Kalau di kalau kita perhatikan di mahkamah itu kan ada saksi ahli, sebutnya saksi ahli. Apakah itu orang yang melihat langsung? Enggak, dia bersaksi dengan keahliannya, dengan bidangnya, gitu. Jadi saksi itu dia itu membenarkan atas sesuatu yang dia sudah yakin. Karena apa? Karena ada argumen di belakangnya, karena ada ilmu di belakangnya. Itu namanya kesaksian. Jadi ketika orang bersaksi bahwa tiada Allah Subhanahu wa taala, tandanya dia sudah meyakini, membenarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Islam. Nah, pertanyaannya, konsekuensinya apa? Kalau seseorang itu udah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, nabinya Nabi Muhammad utusan Allah. Udah yakin Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah nabi. Konsekuensinya apa? Ada 3. Ya. Konsekuensinya ada 3. Biar beda warna. Jadi yang pertama syahadat, ini kita tulis. Ya, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Maka konsekuensinya nanti ada 3. Yang pertama, apa yang diperintahkan, apa-apa yang dilarang. Jadi apa-apa yang diperintahkan dia kerjakan, apa-apa yang dilarang dia tinggalkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa-apa yang dikabarkan. Apa-apa yang dikabarkan dia dia membenarkan, dia percaya. Jadi ada 3. Oke. Nah,
Makanya setelah syahadat apa? Setelah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, semuanya sudah mulai apa? Ibadah amal. Jadi setelah syahadat mulai sholat, gitu. Karena asasnya pertama yang dihisab nanti di hari kiamat itu sholat. Jadi yang pertama ditanyakan sholat. Kalau memang udah percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala dan percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, apa yang disampaikan, perintah-perintahnya harus dikerjakan, gitu. Mulai dengan pekerjaan, apa-apa yang diperintahkan dilakukan dan apa-apa yang dilarang ditinggalkan. Itu konsekuensi dari Islam pertama. Jadi Islam itu menurunkan ilmu halal dan juga haram, ya. Bawahnya itu apa? Halal dan juga haram. Dan yang ketiga, apa-apa yang dikabarkan dia membenarkan. Makanya rukun iman pertama beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setelahnya malaikat dengan hal yang gaib. Di dalam Al-Quran katakan apa? Al-Quran hudan lil muttaqin, apa? Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama sifat orang yang bertakwa adalah beriman dengan hal yang gaib, gitu, ya. Malaikat, hal yang gaib. Wa malaikatihi wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa bil yaumil akhir, dan juga hari akhir, wa bil qadari, dan juga dengan qadar, takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rukun iman. Jadi apa-apa yang dikabarkan kita harus percaya. Karena apa? Karena kita dari awal sudah. Jadi kalau orang itu jangan capek-capek. Apa bukti adanya neraka? Apa bukti adanya surga? Apa bukti apalagi adanya jin, gitu. Nggak perlu dibuktikan lagi, di Al-Quran ada, gitu loh. Kalau mau nyari bukti, kalau emang ragu sama Islam, tanyakan apa bukti adanya Tuhan, gitu loh. Itu yang paling pertama. Apa bukti adanya Tuhan? Oke, buktinya sudah dijabarkan, dia percaya. Oke, sekarang banyak agama, yang mana yang benar? Ternyata sudah terbukti bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang benar, gitu loh. Nabi yang benar ternyata Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah benarkan kedua itu, konsekuensinya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu dari Allah berupa Al-Quran atau daripada hadis-hadisnya, jadi apa ya? Jadi benar. Itu kan konsekuensinya. Harus kita percaya, harus kita ikuti. Kalau sudah percaya dua itu, berarti apapun yang di Al-Quran, baik itu hari akhir, baik itu tentang jin, baik itu tentang malaikat, semuanya apa? Semuanya betul, gitu. Ya, insyaallah sampai sini gampang ya dipahamin. Nah, jadi dari ilmu iman ini menurunkan apa? Tentang keyakinan, ilmu akidah. Makanya ini pentingnya dua ilmu ini, ya. Jadi dari sini ulama nanti menjelaskan, makanya ada ilmu fikih di sini, anak-anak tuh lihat di definisinya. Ya. Fikih ini akidah. Insya Allah nanti akidahnya yang bahas kitab ini. Nanti lihat Aqidatul Awam. Nanti insya Allah beli kitabnya beberapa. Itu kalau ada yang mau beli, mungkin nggak tahu ya, nyampe 60.000. 60.000 nggak nyampe. Dua kitab. Ini sama satu lagi Mukhtasar Latif. Tapi yang terjemahan nanti ada terjemahan. Kalau ini ada syarahnya. Nanti nggak langsung matangnya aja ya, sama terjemahan. Bisa dibeli. Jadi akidah itu mana ini dia. Ilmu akidah adalah ilmu yang membahas tentang apa-apa yang wajib, apa-apa yang mustahil, dan apa-apa yang boleh untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Rasulnya, gitu. Apakah boleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya tangan, punya kaki, jalan-jalan samping kita? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada atau tidak ada, ya? Membahas tentang keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, membahas tentang sifat-sifatnya Rasul. Wa anil mumkinat min haitsul istidlal biha ala wujudi sani'iha wa huwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentang apa-apa yang keberadaannya itu mungkin, kayak kita nih, ya. Kita itu
kita itu ada nggak adanya kita ya, itu mungkin aja kalau orang tua kita dulu nggak nikah, kita nggak ada gitu ya. Bisa ada, bisa nggak ada gitu. Nah, keberadaannya kita yang bisa ada, bisa nggak ada ini, tapi kita ada, nih, itu adalah dalil bahwa ada yang menciptakan. Gitu. Nah, ini dibahas juga di dalam akidah. Wa an sam'iyat min haitsu i'tiqadihah, dan juga tentang terakhir tentang sam'iyat. Sam'iyat itu yang dikabarkan oleh apa namanya Allah atau Rasulnya gitu. Jadi ya udah tadi itu, yang penting Allah sama Rasulnya kelar ya, kita bahas dalil-dalilnya selesai. Sisanya sam'iyat, sisanya itu apa yang dikabarkan kita tinggal percaya. Itu tentang akidah. Sedangkan fikih itu apa? Kita bahas juga satu-satu. Ini biar tahu nih apa ini ilmu akidah itu apa, ilmu fikih itu apa gitu. Fikih itu adalah ilmu ya tentang hukum-hukum syariah, hukum-hukum syariat ya yang sifatnya amaliyah. Hukum-hukum syariat yang amaliyah, sifatnya perbuatan. Itu kayak sholat, ya, zakat, jual beli, pernikahan, ya, hukum halal haram. Itu apa? Tentang fikih gitu. Hukum syariat yang sifatnya amaliyah, al-muktasab, yang diperoleh. Maksudnya al-muktasab itu apa? Berarti yang bisa diperoleh. Berarti selain ilmu yang nggak bisa diperoleh itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu nggak perlu pakai belajar. Kalau ilmu fikih perlu pakai belajar dulu untuk memperolehnya gitu. Yang diambil, yang dipelajari bisa dihasilkan dari apa? Min adillatiha at-tafsiliyah, daripada dalil-dalilnya yang terperinci gitu. Jadi fikih-fikih itu untuk kita tahu nih mana yang halal, mana yang haram dari dalil-dalilnya yang terperinci. Yang terakhir adalah ihsan. Ihsan itu turunannya nanti ilmu tasawuf. Ini sampai sekarang ini berapa menit? Hah? 30 menit. Sekarang jam 10. Sepanjang. Oke. Jadi sebenarnya ihsan. Jadi ihsan itu anta'budallaha annaka tarah, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu itu melihatnya. Jadi ini masalah hati. Ketika kita sholat sama Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita itu ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala merasakan bahwa kita ini sholat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bermuamalah bersama Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Kita berdoa ya benar-benar kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala yang ada gitu loh. Jadi nggak asal sholat hatinya nggak hadir. Makanya tasawuf itu ilmu hati. Ilmu bagaimana kita mendeteksi penyakit hati. Dari situ juga ihsan itu fa illam takun tara, apabila kamu tidak melihatnya, fa innahu yara, ketahuilah bahwa dia melihatmu. Apapun pekerjaan kita, dia melihatmu. Jadi jangan sampai karena kita tahu dari ilmu halal haram, ya, ilmu ihsan, jadi gampangnya gini, Islam tuh ibarat kata kayak kompasnya. Kita tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Habis itu iman dasarnya nih, idahnya, fondasinya, gitu. Nah, dua ini saling berkaitan. Nah, ihsan itu kita gimana caranya untuk meningkatkan kualitasnya. Jangan sampai, nih contohnya begini, sunnah, sholat anak kasih contoh sholat qobliyah maghrib misalnya. Sunnah atau nggak sunnah? Sunnah, tapi gue rumah makan. Sunnah, gitu kan? Sunnah gue rumah makan. Atau sholat yang lain, sholat duha misalnya, sholat sunnah. Nah, kenapa kita nggak sholat sunnah? Kok nggak sholat duha sih? Ente nggak pernah sholat duha, misalnya gitu. Ini sunnah, hukumnya sunnah kan gitu. Terus ya orang zaman sekarang. Kalau dulu, kenapa ente sholat duha? Kenapa ente sholat qobliyah, ba'diyah? Sunnah, gitu. Jawabannya sama, gitu. Karena sunnah dikerjakan itu orang dulu. Sekarang karena sunnah ditinggalkan. Karena apa? Itu nggak ada ihsan, gitu. Nggak ada ihsan. Jadi gitu, ya elah sunnah aja dikerjakan, gitu. Makruh dikerjakan, gitu. Makruh itu kan ditinggalkannya dapat pahala, walaupun dikerjakannya
nggak berdosa, tapi ditinggalin dapat pahala. Makruh ini udah nggak apa-apa deh, lakuin. Itu zaman sekarang, gitu. Bedanya sama zaman dulu. Jadi sekarang ini kurang ihsannya. Makanya fungsinya tasawuf itu untuk apa? Untuk nguatin sisi itu, ningkatin kualitas ibadahnya, ningkatin kualitas isi hati, gitu. Ya, jadi insya Allah sini paham ya. Nah, kita sekarang bahas tentang kaitannya dulu nih. Ada banyak nanti juga setelahnya mungkin ada pakai referensi ini buku ada terjemahannya, fikih ini ada terjemahannya. Ini namanya fikih manhaji. Cari aja di Shopee. Ada fikih manhaji. Ini bahasa Arab. Ada yang terjemahan juga. Insya Allah Anda juga pakai ini buat ngejelasin, buat mensyarah tuh pakai ini. Karena ini walaupun tebel tapi ini buat orang awam cocok. Karena dia nggak ada khilaf, nggak ada beda pendapat atau apa gitu. Pokoknya masalah-masalah yang utama yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, tahu ini bahasanya juga gampang gitu. Yang terjemahan ada kalau mau nyari. Ya. Kalau kita perhatiin di dalam Al-Qur'an itu sering antara Islam sama iman itu selalu berdekatan, ya, berkaitan. Di sini dalam Al-Qur'an sebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya, iman pertama. Ya. Berarti dia yakin, ya, memiliki keyakinan tadi itu, tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setelahnya apa? Idza qumtum ila sholati, apabila kamu mau salat fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu dan seterusnya. Ya, diperintahkan untuk wudu. Jadi masalah wudu berkaitan dengan iman. Habis itu di sini ada lagi ayat yang lain, apa? Alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang salat, mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, dan juga membayar zakat, wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka beriman meyakini dengan hari akhir. Gitu. Berkaitan juga tuh hari akhir dengan iman. Hari akhir dengan beriman dengan hari akhir dengan salat dan juga zakat. Karena apa? Karena orang-orang yang nggak mungkin orang-orang itu mengerjakan salat, mengerjakan zakat, kecuali ada dua kemungkinan, yaitu dia itu beriman atau nggak beriman. Kalau nggak beriman dia itu munafik. Kalau misalkan dia beriman, ya berarti ya memang harusnya gitu. Kalau masalah gimana? Orang yang nggak beriman, terus dia mengerjakan Islam, ada Islam tapi nggak ada iman, jadi itu orang munafik. Karena dia zohirnya gayanya Islam, tapi dalam hatinya menyimpan kekufuran. Gitu. Sebaliknya, orang yang beriman nggak mungkin dia meninggalkan sholat, nggak mungkin dia meninggalkan zakat, karena dia beriman. Gitu. Jadi iman dan Islam itu selalu berkaitan. Gitu. Jadi ini sebetulnya fokusnya ini aja. Anda pengen ngasih tahu, ente hidup di dunia fokusnya sama ini. Halal haramnya jelas, ya. Ada kompasnya, keyakinannya ente perkuat. Habis itu ente dengan ihsan, gimana caranya itu semua halal haram, ya, itu ditingkatkan lagi kualitasnya, sholatnya ditingkatkan lagi. Gimana caranya harta-harta kita itu nggak ada yang diambil dari harta-harta yang sifatnya haram. Gimana caranya harta pernikahan kita, rumah tangga kita itu isinya dengan keberkahan, dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW di dalam kehidupan kita, gitu. Nah, itu dengan ihsan. Udah fokusnya di situ, nggak usah kita malah berkecimpung sekarang ini. Masya Allah, tabarakallah, banyak perdebatan, orang nggak punya kapasitas ilmu berdebat tentang agama Islam, nyalakan ustaz ini, ustaz itu, ya. Alhamdulillah. Itu buang-buang waktu, gitu loh. Dapat dosa iya, ya, perkataan-perkataan kotor keluar semua, hasad, sombong keluar semua, penyakit hati keluar semua. Buat apa? Ya, udah di dunia itu fokusnya apa? Tiga ini aja bismillah. Sesuai dengan bidang-bidang kita, ya. Orang yang kerjanya di bidang kedokteran, ya sudah, bismillah, jalankan itu dengan penuh
berlandaskan dengan syariat, ya. Apabila ada orang yang kerjanya masuknya ke dalam tentara, bismillah. Di dalam tentara jangan sampai tinggalkan syariat, ya. Kerjakan yang halal, tinggalkan yang haram. Ya, gitu terusnya, ya. Sesuai bidangnya. Begitu. Nah, sekarang oke, udah. Nah, sekarang masalah halal haram. Nah, ini kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang masalah ijtihad. Karena kasih tahu jawabannya di awal, nanti penjabarannya setelahnya biar gak pusing. Karena kalau anda kasih penjabaran duluan, itu ngantuk duluan baru kesimpulannya lupa. Ya, jadi karena duluin ya. Nah, kalau misalkan masalah halal dan haram, kita tahu halal haram itu dari mana? Coba. Tahu halal haram itu dari mana? Ada yang mau komen? Coba. Enggak apa-apa, udah salah. Halal haram tahunya dari mana? Ini kan kita gimana caranya hidup di dunia, ya? Kita itu meninggalkan yang haram, mengerjakan yang halal, ya. Yang diperintahkan kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Pertanyaannya, tahunya dari mana? Kalau ini nggak boleh, ini boleh, itu tahunya dari mana? Dari ilmu. Pelajaran. Dari Pelajaran. pelajaran. Ilmu. Pelajaran. Ilmu. Iya, dari ilmu. Oke, ilmu itu dari mana? Ya, memang semuanya dari ilmu. Mengaji. Nah, ilmunya itu dari mana? Al-Quran. Nah, pertanyaannya, boleh nggak kita pengen tahu halal haram buka Quran? Boleh. Hah? Boleh. Boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Nanti dijelasin. Ya. Makanya di dalam agama ini sumber utamanya itu ada 4. Ya, Al-Quran, hadits, sunnah. Ya. Ini sumber syariat. Ada Quran, hadis. Kalau sunnah tuh maksudnya hadis. Terus apa lagi? Ijma Kias. dan juga qiyas. Kias. Ya, Ustaz ya, satu, tahu Ustaz ya. dua. Quran, hadis, ijma, qiyas. Oke. Nah, kita nih pengen tahu apa namanya sesuatu ini halal atau haram. Kita langsung ambil dari Al-Quran, buka Al-Quran, oh ternyata haram ya. Buka Al-Quran, oh ternyata halal ya. Kita nggak boleh gitu. Ada namanya ijtihad. Ya, jadi Anda kasih tahu. Ijtihad itu ya ketika gampangnya begini. Ijtihad itu ketika seseorang ngambil dari Al-Quran, mengeluarkan hukum dari Al-Quran, dari Sunnah, itu namanya ijtihad. Jadi halal, jadi haram, gitu. Itu namanya ijtihad. Nah, jadi ada sebutan begini. Fatwa para mujtahid, orang-orang yang berijtihad, ya. Jadi orang mujtahid itu di sini di bawahnya ada mujtahid, ya. Para mujtahid itu mereka yang mengeluarkan tadi tuh hukum-hukum halal haram daripada Al-Quran, dari Sunnah, ijma, qiyas, ya. Mereka ngambil dari sini, ya, lalu dikeluarkan. Oh, ini hukumnya apa? Wajib, ya, atau sunnah misalnya. Atau haram misalnya. Ya, dari mereka. Nah, ini ada kaidah. Ini kaidah sepakat ahli usul mengatakan apa? Fatwa para mujtahid, kita ini di bawahnya nih, orang awam gitu ya. Kita orang awam, orang muqallid, para peniru. Ya. Fatwanya para mujtahid ini fatwanya sunnah, haram atau segala macam
binisbah lil awam, untuk kita orang-orang awam itu sebagai sama seperti adillah syariah menurut para mujtahid. Oke, fatwa para mujtahid, ini dari mujtahid jadi fatwa nih. Imam ini bilang wajib, imam ini bilang sunnah gitu ya. Fatwanya para mujtahid untuk kita orang awam ya, itu sama seperti adillah syariah untuk para mujtahid. Jadi kalau kita mau tahu halal haram, ngambilnya daripada ulama. Ngambilnya dari para mujtahid, bukan langsung dari Al-Qur'an. Bukan langsung dari hadis gitu loh. Karena apa? Karena kita tidak memiliki alat-alat untuk berijtihad gitu loh. Ya, paham ya? Ini jawaban awalnya nih. Ini maksudnya itu kesimpulannya itu situ. Intinya itu ulama gitu loh. Pembahasan yang mau kita bahas tuh itu sebetulnya. Nah, ijtihad itu apa? Dari apa itu? Dari Madhab Imam Syafi'i. Ini kitab Madhab ila Madhab Imam Syafi'i. Kalau kita pengen tahu tentang apa namanya Madhab Syafi'i, kita bisa cari buku ini. Madhab ila Madhab Imam Syafi'i. Ini pengantar lah tentang Madhab Imam Syafi'i. Jadi nggak bahas fikihnya, itu tentang madhabnya. Gitu. Ya. Di halaman tadi kita Nah, ijtihad itu apa? Istifragul faqih al-wusat bi tahsili dhannin bi hukmin syar'i. Ya intinya ya betul. Jadi ketika seorang faqih, seorang yang mumpuni ya, memiliki alat untuk berijtihad, itu meluangkan waktunya untuk apa? Untuk mengambil atau beristinbat. Istinbat itu mengambil hukum-hukum syariat daripada adillah syariah. Nih, adillah syariah, Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas. Nah, syarat-syaratnya itu bagaimana? Ini ada syarat-syaratnya para mujtahid. Yang pertama harus berakal, jelas. Orang bilang boleh berfatwa. Orang berakal, orangnya harus balik dan adil. Adil itu juga sebetulnya bukan syarat mujtahid, tapi syarat untuk diterimanya perkataan mujtahid. Adil itu bagaimana? Adil itu dia meninggalkan dosa-dosa, tidak pernah mengerjakan dosa besar dan tidak meremehkan dosa-dosa kecil. Ya, jadi lebih banyak kebaikannya dibanding keburukan, itu adil. Terus faqihun nafs, ada namanya faqihun nafs. Apa sih orang faqihun nafs itu? Orang yang ahli fikih yang sangat mendalam ilmunya. Jadi dia itu memahami apa, sampai tahap dia memahami nas-nas Al-Qur'an, hadis itu dengan sangat dalam. Dengan mereka itu memiliki ketelitian dalam istinbat. Ketika ngambil wajib, ngambil sunnah, ngambil apa, hukum mubah, itu bisa mereka itu sangat teliti dalam mengambil hukum, gitu. Dan juga batasan-batasannya dia tahu. Wal jama' bainaha bil ilal wal asbah wan nadhahir. Dan dia mengelompokkan nanti masalah-masalah tadi itu ya dengan apa? Dengan alasan hukum. Ilal itu alasan hukum. Kenapa sih dia jadi haram? Ada alasannya, gitu. Atau asbah wan nadhahir. Asbah wan nadhahir itu hal-hal yang mirip-mirip. Jadi kayak misalkan nih ada hukum, nggak kebayang di kepala. Tapi intinya hukum nih mirip-mirip lah. Kalau dia ngelakuinnya begini, tergantung dulu. Ente kalau ngelakuinnya ada A-nya haram, tapi kalau ada B-nya misalnya boleh gitu. Nah itu asbah wan nadhair, mirip-mirip, sesuatu yang mirip-mirip gitu. Itu asbah wan nadhair. Contohnya lah kalau misalkan belum kebayang sih, nanti aja udah. Ya, contohnya ada masalah-masalah yang mirip-mirip tapi hukumnya bisa berbeda, itu dikumpulkan sama mereka. Jadi teliti. Bihaitu tusbih hadhil umur malakah qa'imah bi nafsi. Sehingga perkara ini semua itu jadi keterampilan yang udah melekat dalam dirinya mereka. Itu salah satu syaratnya mujtahid. Gitu loh. Dan dia mengerti, ada lagi yang syarat kelimanya ilmu, memiliki ilmu tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an Al-Karim, maksudnya ilmu Al-Qur'an Al-Karim itu gimana? Ilmu Al-Qur'an itu begini. Ketika dia mengetahui tentang nasih mansukh. Nasih mansukh itu ada ayat yang menghapus hukum ayat sebelumnya, misalnya gitu. Ada ayat turun.
menentukan satu hukum. Nanti ayat setelahnya menghapus hukum sebelumnya. Contohnya kayak Homer. Homer itu dulunya boleh awalnya. Habis itu turun ayat tidak dibolehkan ketika apa ya? Ketika mau sholat. Jangan kamu dekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Itu ada ayatnya. Gitu. Maka dihapus tuh hukum sebelumnya yang aslinya boleh, jadi nggak boleh ketika sholat. Habis itu turun lagi ayat setelahnya yang menjelaskan bahwa Homer itu haram secara mutlak, mau dia dekat sholat ataupun di luar sholat, jadi haram. Itu namanya nasikh mansukh, gitu. Kalau orang nggak ngerti nasikh mansukh, lah itu boleh, yang penting nggak waktu sholat, ayatnya ada, gitu. Nah itu nggak ngerti, tandanya dia tentang nasikh mansukh. Ada ilmu nasikh mansukh, ada ilmu am wal khos. Ini kayak gimana tuh am wal khos? Ini contohnya. Kalau di Al-Quran itu ada perintah kita membunuh orang-orang kafir seluruhnya. Apa? Orang-orang musyrik seluruhnya. Bunuhlah orang-orang musyrik, perangilah orang-orang musyrik seluruhnya. Berarti tandanya seluruh orang musyrik kita perangi. Ada tetangga Kristen, bunuh. Gimana? Ajar. Langsung aja. Boleh nggak? Ya, kalau dia memerangi. Kalau di ayat itu kita pahami dengan ayat itu doang, iya betul. Kalau ngikutin ayat itu doang tuh. Nah, tapi kalau kita perhatikan, ternyata ada hadits yang mana hadits itu mengatakan barang siapa orang yang mengganggu atau memerangi kafir dhimmi, fa ana khosmu, maka aku adalah musuhnya dia. Atau di dalam riwayat lain itu alam yarif raihatal jannah, dia nggak bakal mencium bau surga. Gitu. Tandanya apa? Perangilah kafir-kafir orang-orang musyrik ya seluruhnya kecuali yang dhimmi. Tandanya sisa siapa ya? Yang harbi. Kafir yang memerangi kita. Itu yang kita boleh perangi. Nah, itu yang pertama, yang seluruhnya itu namanya ayat umum. Nanti hadis yang tadi namanya taksis khos. Jadi mengkhususkan ayat umum, jadi nah itu namanya ilmu am wal khos gitu. Jadi mereka tuh bukan sekedar paham Al-Qur'an Karim tuh cuman hafal udah boleh berfatwa. Enggak, tapi memahami metodologinya. Gitu loh, ya. Al-Qur'an Al-Karim, terus ilmu sunnah nabawiyah tentang hadis juga, ya. Ma'rifatul lughah Arabiyah dan memahami bahasa Arab, ya. Sekarang kan ada tuh orang bilang, kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, udah pakai terjemahannya aja. Jadi nggak bisa begitu, Bapak. Nah, ini Quran pakai bahasa Arab, nggak cukup kita memahaminya dengan satu bahasa, apalagi terjemahan, gitu loh. Jadi kita harus ngerti bahasa Arab tuh dari apa? Dari nahwunya, dari sorofnya kita harus ngerti, dari ilmu sastranya ya, ilmu balaghahnya. Kita harus ngerti gitu loh. Nggak sembarang orang bisa asal comot-comot ayat, nggak ngerti maksudnya gitu. Terus ilmu Al-Quran sendiri tadi tuh, kalau Al-Quran tuh juga ada asbab nuzul, ya. Kenapa penyebab ayat itu turun gitu. Ada asbab nuzul, ada ayat yang sifatnya belum jelas gitu loh. Ada kemungkinan ini, kemungkinan itu, ada dua kemungkinan, spekulatif sebenarnya. Tapi ada hadits misalnya, itu sebutnya mubayyan. Kenapa? Boleh. Oke. Jadi tadi ada kemungkinan nih, dua kemungkinan A sama kemungkinan B. Tapi ada hadis yang menentukan, enggak, yang dimaksud itu ini. Nah, itu ada ilmunya. Jadi enggak sembarang orang itu bisa jadi mujtahid. Habis itu ada lagi orang itu harus mengetahui tentang ijma, masalah ijma. Ijma itu apa? Jadi kalau ada satu zaman, ya baik itu zaman sahabat atau setelahnya sahabat, mereka semua bersepakat atas satu hukum syariat. Semuanya mengatakan hukumnya begini, gitu, ya, sepakat, nggak ada yang menentang sama sekali. Maka yang setelahnya, di generasi setelahnya udah nggak ada yang boleh menentang. Dalil ijma karena Rasulullah SAW pernah berdoa,
kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Gitu. Gak mungkin berkumpul sepakat umatku dalam satu kesesatan. Itu dalam hadis. Maka Allah mengabulkan itu. Itu dalam hadis begitu sebutnya. Maka ijma itu dianggap di dalam sumber-sumber syariat. Kalau sudah semua ulama di satu zaman itu sepakat atas satu hukum syariat, maka hukum syariat itu wajib diamalkan untuk bagi orang-orang yang setelahnya, begitu. Nah, sekarang mujtahid harus ngerti masalah-masalah yang ada ijma'nya. Kalau nggak ngerti, bisa-bisa dia bertentangan dengan ijma'. Jadi minimal dia juga kalau mau jadi mujtahid harus ngerti masalah ijma' semuanya, gitu. Dan yang terakhir yang paling penting itu ma'rifat usul fikih. Nanti tetap usul fikih. Usul fikih itu apa? Ya tadi itu tentang metodologi cara mengambil ayat. Ini anak kayak kasih contoh ya buat masalah ijtihad nih. Anak ada contohnya. Contohnya nih kayak misalnya dalilnya sholat itu wajib apa? Dalil sholat wajib di Al-Quran misalnya. Ada tahu? Ini aja langsung gampang deh, aqimus sholat. Ya, aqimus sholat atau aqimus sholat di dalam Al-Quran itu apa? Dan dirikanlah sholat. Ada kata wa aqimu, dirikanlah sholat. Nih, wa aqimu itu kan perintah ya. Nih. Wa aqimu, perintah, dirikanlah. Apakah ini menunjukkan bahwa sholat itu wajib? Wa aqimu sholat. Taunya itu wajib itu gimana? Ini perintah nih, mendirikan sholat. Apakah kata perintah di dalam Al-Quran pasti wajib? Pasti wajib nggak? Kalau ada perintah nih dalam Al-Quran, perintah. Ya, dirikanlah, lakukanlah. Apakah itu pasti wajib? Oke. Ayat yang lain. Wa idza qudiyatis sholatu, apabila telah didirikan sholat, maksudnya sholat Jumat. Fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah di muka bumi. Bertebarlah di muka bumi. Wa batahu min fadlillah, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini hukum setelah sholat Jumat wajib untuk kita dagang. Kalau nggak dagang dosa, karena dia bertentangan dengan Al-Quran dan juga Sunnah, gitu nggak? Perintah nih, wa idza qudiyatis shalah, kalau udah selesai sholat, fantashiru fil ardi, bertebarlah di muka bumi, wa batahu min fadlillah, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Wajib hukumnya kerja setelah sholat Jumat. Kalau nggak kerja setelah sholat Jumat, dosa, karena dia telah bertentangan dengan Al-Quran. Nah ini orang kalau misalkan langsung ngambil comot-comot Al-Quran kagak ngerti ilmu, gitu. Ya. Makanya perintah itu di dalam Al-Quran nggak selalu hukumnya wajib. Nah yang bisa mengetahui ini wajib, ini perintahnya sunnah, ini perintahnya mubah, ini perintahnya ancaman. Itu ada perintah yang seperti ancaman. Ini kayak misalkan kalau ngomong sama anak kecil ya, anak kecil dia itu nyoret-nyoret tembok, maknya ngeliat terus kan gitu, lanjutin terus gitu, itu maksudnya apa? Lanjutin, oh iya lanjutin kata emaknya, kan enggak gitu loh. Jadi perintah tuh nggak selalu wajib. Nah yang mengetahui itu siapa? Mereka para mujtahid, para ulama, mujtahid yang kita sebutkan tadi syarat-syaratnya, gitu. Maka nih buat kita lihat untuk pembukaan deh. Ini jam berapa tuh Bang? 11. Apa? 11. Iya nggak apa-apa. Kita untuk pemahaman 11. Biar kita tahu nih ulama-ulama kita ini bagaimana ya. Jadi ijtihad itu bukan berarti ijtihad apa
itu harusnya kita harus ngambil dari. Emang ada yang tidak jelas di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah gitu. Agama ini udah terang benderang bro. Ada yang bilang gitu ya. Agama terang benderang. Kembalilah kepada Al-Quran dan juga Sunnah gitu. Ya. Kalau dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu ada nabi, apapun bisa langsung nanya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada di beberapa ayat, ya, mengatakan gitu, ya, alunaka anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang ahillah, bulan sabit. Ada lagi, yas'alunaka anis syahril haram qitalin fi, mereka bertanya kepadamu tentang perang di bulan haram. Ada lagi ayat, yas'alunaka anil khamri wal maisir, mereka bertanya tentang khamr dan juga judi, perjudian, maisir. Gitu. Jadi para sahabat tanya langsung ke Rasulullah SAW kalau nggak tahu. Nah, sekarang kita ini bukan zaman Nabi SAW. Ya, kita nggak ketemu sama Nabi SAW. Terus bagaimana? Makanya di situ ada ini Sayyidina Mu'ad. Sayyidina Mu'ad ini adalah sahabat yang kata Nabi SAW yang paling tahu hal haram siapa? Sayyidina Mu'ad. Dalam hadis begitu. Yang paling tahu halal dan haram Sayyidina Mu'ad. Nah, Nabi SAW itu pernah mengutus Sayyidina Mu'ad ke Yaman untuk berdakwah. Maka Nabi tanya nih Sayyidina Mu'ad, ya Mu'ad, gimana kaifa taqdi idza aradalaka qada? Gimana kamu memutuskan satu perkara apabila kamu dihadapkan dengan satu masalah? Gimana cara kamu memutuskannya? Maka qala aqdi bi kitabillah. Katanya Mu'ad bin Jabal, ya saya akan menghukumi satu masalah itu dengan Al-Quran, dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Terus nanti tanya lagi, "Fa'ilam tajid fi kitabillah." Kalau enggak ada di Al-Quran, bagaimana? Maka Sayyidina Mu'ad katakan, "Qala fa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka dengan sunnah Nabi, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi. Gitu. Qala fa ilam tajid fi sunnati Rasulillah wa la kitabillah. Nah, terus kalau enggak ada di hadis, enggak ada di Quran, bagaimana? Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ajtahid ra'yi wala alu. Maka aku berijtihad dengan pendapatku wala alu, dan aku tidak melampaui batas, maksudnya enggak berlebihan. Ya. Jadi ada dalam kita itu namanya kias kan ya. Kias itu kalau misalkan ada satu hukum, ada satu permasalahan, ya. Di Al-Qur'an sama Sunnah enggak ada, gitu. Maka kita mengembalikan masalah itu kepada sesuatu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya apa? Khamar itu apa? Khamar itu memabukkan, ya kan? Khamar haram. Nah, penyebab dia itu diharamkannya kan memabukkan, ya. Nah, terus boleh nggak kita minum yang lain, misalnya minuman-minuman beralkohol yang memabukkan, gitu. Tapi ini bukan khamar. Khamar ini apa sih? Khamar itu perasan anggur, perasan korma, ya, yang difermentasi sebelum jadi cuka itu jadi khamar dulu, gitu. Nah, kalau misalkan itu bukan perasan anggur, perasan korma, kita minum minuman yang beralkohol, gitu, misalnya, ya, minuman sekarang nih, zaman sekarang namanya macam-macam, bukan khamar. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Karena apa? Karena dia memabukkan. Nah, itu namanya kias, mengembalikan sesuatu yang nggak ada di dalam Al-Quran Sunnah kepada sesuatu yang ada dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Itu namanya kias, gitu. Ya, jadi Sayyidina Mu'ad bilang gitu, ajtahid ra'yi, aku berijtihad dengan pendapatku wala alu, dan tidak berlebihan. Maka Rasulullah SAW apa ya? Fadaraba Rasulullah SAW Nabi tepuk dadanya, ya, dan katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi waffaqa Rasulillah, yang memberi taufik kepada Rasulnya Rasulullah, maksudnya putusannya Rasulullah, lima yurdil Rasulullah, dengan sesuatu yang Rasulullah ridho. Adanya Rasul ridho dengan cara Sayyidina Mu'ad. Dan inilah cara yang dilakukan oleh para mujtahid dengan ilmu, gitu. Terus sebagai contoh lagi ada dua sahabat keluar safar. Ada dua sahabat Nabi SAW itu keluar safar. Terus dia itu udah masuk waktu sholat, tapi nggak ada air, ya, nggak ada air. Akhirnya mereka tayamum, ya.
mereka bertayamum. Nah, setelah tayamum sholat, habis sholat ternyata ada air. Sholat itu udah kelar. Ternyata ada air. Maka mereka itu bertanya, datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum maka ada air. Satu mengulang sholatnya, yang satunya nggak mau mengulang sholatnya, kan udah sholat. Satunya lagi lah kan udah ada air. Kalau udah ada air harus wudu lagi. Jadi wudu, sholat lagi deh. Gitu. Nah, dua-duanya langsung datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata sama orang yang nggak ngulang sholatnya, asabta sunnah, kamu benar di dalam memahami sunnah, wa ajza'aka sholatu, dan sholat kamu ya, sholatnya sah. Gitu. Wa qala lilladzi tawadda wa'ad, berkata sama yang dia wudu dan mengulang, lakal ajr marratain, kamu dapat pahala 2. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan keduanya, gitu loh. Kenapa? Keduanya sama-sama berijtihad. Nah, setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, nah ini yang penting tuh setelah wafatnya. Kalau zaman Nabi gampang, langsung nanya Nabi. Setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka sahabat itu ilmunya tuh macam-macam. Ada yang sampai darajat ijtihad tadi itu bisa, ya, ada yang di bawahnya, gitu, ya. Maka para sahabat itu karena banyak khilaf nih, banyak perbedaan pendapat di antara sahabat, ya, masalah di perkara-perkara yang sifatnya itu ijtihadiyah, gitu loh. Jadi belum terlalu jelas, gitu. Nah, para sahabat itu banyak yang mengikuti sahabat lain yang memang memiliki ilmu yang mumpuni, gitu. Nah, ini biar kita tahu sejarahnya gimana jadi 4 madhab sebelum setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana tuh bisa jadi 4 madhab sebelum setelah wafatnya Rasulullah SAW? Jadi di Irak, ya, saya bagi 2. Jadi setelah wafat Rasulullah SAW di Irak dan juga di Hijaz. Hijaz itu sekarang tuh Haromain, Mekah Madinah itu termasuk Hijaz, gitu. Ya, Hijaz itu lebih besar, termasuk Jeddah itu juga masuk Hijaz. Ya. Sedangkan Irak itu di atas. Kalau Hijaz itu kan di tengah sini, ya, ini Saudi, di tengah nih. Nanti di atas itu Irak. Ya. Yang atas itu dekat Suriah, Palestina, Lebanon itu Irak. Irak sebelah kanan. Sampingnya Persia sebelah kanannya. Nah, Hijaz itu ada Sayyidina Ibnu Abbas, ada juga Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nanti di Irak ada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Ini sahabatnya. Jadi ada Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Umar, ada Ibnu Mas'ud di Irak. Ya. Jadi setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita perhatikan di daerah Hijaz itu kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalnya di situ, di Madinah. Ya. Setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih banyak perbendaharaannya, gitu. Sedangkan di Irak itu karena jauh, itu agak sedikit. Nah, ini biar kita lihat nih. Jadi zaman sahabat sendiri itu sudah ada yang namanya bermadhab, itu sudah ada, gitu loh. Jadi di Hijaz itu tidak ada yang berfatwa selain Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Maksudnya bukan nggak ada yang berfatwa. Orang-orang itu sudah menjadikan mereka itu sebagai patokan, gitu loh. Patokan. Jadi fatwanya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar itu sama seperti madhab, gitu loh. Sedangkan di Irak itu madhabnya Ibnu Mas'ud. Orang-orang mengikuti Ibnu Mas'ud, gitu. Dan itu berterusan begitu beberapa generasi, sampai satu generasi itu mulai ada modernisasi, ya, mulai ditulis ilmu-ilmu, ya, ada penulisan ilmu-ilmu, ya, ada fase di mana orang-orang itu
mulai belajar menulis, ya, mulai menyebarkan ilmu-ilmu, dirapihkan ilmu-ilmu. Nah, pada saat itu maka terlahir dari madrasahnya Hijaz ini, sebutnya madrasah ahli hadis. Ahli hadis karena apa? Mereka punya perbendarahan hadis yang lebih banyak. Jadi dari madrasah ahli hadis ini, mereka itu dalam berfatwa itu benar-benar tidak menggunakan pendapat, kecuali udah darurat banget baru pakai menggunakan pendapat gitu loh. Selama ada hadisnya, selama ada ayatnya, mereka menggunakan itu dulu karena perbendaraannya banyak. Sedangkan Ibnu Mas'ud melahirkan madrasah sebutnya ahli Ra'i. Ahli Ra'i itu artinya ahli pendapat gitu. Maksudnya mereka itu lebih mengedepankan pendapat. Karena apa? Mereka itu tidak menggunakan hadis kecuali sudah yakin bahwa itu benar-benar dari Rasulullah SAW, karena tempatnya jauh di Irak gitu. Perbendarahan lebih sedikit. Bukan berarti mereka ahli Irak. Nggak ada hadis pengacau tuh yang bilang madrasah ahli Irak, madrasahnya Imam Hanafi itu nggak ngerti hadis. Enggak, justru mereka menggunakan hadis itu benar-benar kalau sudah yakin itu dari Rasulullah SAW, sudah sahih betul-betul hadisnya, baru mereka menggunakan hadis itu. Selama itu tidak jelas gitu, mereka masih menggunakan pendapat di situ. Tuh maksudnya apa? Maksudnya mencari alasan hukum dari sesuatu yang baru itu tadi gitu. Jadi pakai kias gitu loh, sama. Nah, dari madrasah ahli Ra'i nanti turun ada dari ahli hadis ada imam, nanti turun setelahnya, generasi setelahnya ada Imam Malik bin Anas. Ya. Sedangkan ahli Ra'i itu ada Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah, ya. Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, ya. Nah, lahirlah Imam Malik daripada madrasah ahli hadis dan Imam Hanafi dari madrasah ahli Ra'i. Nah, ketika wafat Imam Hanafi tahun 150 Hijriah. 150 Hijriah. Ya. Tahun 150 Hijriah lahirlah siapa? Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mazhab kita itu mazhab ketiga, ya. Syafi'i, ya. Ya. Imam Syafi'i. Lahir Imam Syafi'i, dia belajar dari muridnya Imam Malik. Beliau belajar langsung dari Imam Malik. Setelah itu nanti beliau hijrah bertemu dengan salah satu daripada muridnya Imam Hanafi. Sehingga Imam Syafi'i itu menggabungkan antara metodologinya ahli hadis dan juga madrasah ahli Ra'i gitu. Beliau yang pertama kali menggabungkan keduanya. Baru nanti setelah Imam Syafi'i turun muridnya Imam Syafi'i ada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mereka jelas sanadnya ulama-ulama besar, ya. Nggak kayak yang sekarang bilang Imam Syafi'i masuk nggak? Ngomong begitu. Imam Hanafi masuk nggak? Nggak masuk kan? Bisa salah nggak? Alhamdulillah. Sampai ada yang bilang sahabat, ya kan? Bisa salah. Anak nggak mau nyebut orangnya, tapi tahu. Jadi ini sejarah awalnya nih, mulai ada 4 mazhab, ya. Jam berapa? Coba lihat. Hah? 44. Udah lanjut ya sampai paling malam setengah 12. Ada pengen ini sebetulnya tapi nanti deh, nggak apa-apa, pertemuan selanjutnya masalah istilah-istilah dalam fikih tentang apa sih itu wajib, apa itu fardu, apa itu rukun, itu syarat gitu. Itu kan buat awal-awal itu juga penting juga, tapi nggak apa-apa, itu nanti ditunda. Kita bicara tentang mazhab Imam Syafi'i dulu. Ini pengen biar kelihatan ini ulama nih gitu loh, sanadnya jelas,
metodologinya juga kuat, jelas begitu. Jadi jangan sombong lah intinya kalau kita mau belajar ilmu itu. Jadi kita cerita sekarang tadi ini tentang madhab. Kita baru bicara sekarang kita bicara tentang Imam Syafi'inya. Jadi Imam Syafi'i itu ya nama aslinya siapa yang tahu? Nama aslinya Imam Syafi'i. Sebenarnya Muhammad bin Idris Syafi'i. Muhammad bin Idris. Jadi nama aslinya itu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Nah, kata Asy-Syafi'i itu dari Syafi' ini, tabi'in. Bin Syafi' bin Sa'id bin Ubaid. Nah, Sa'id bin Ubaid ini sahabat. Ya. Syafi' bin Sa'id bin Ubaid. Syafi' ini sahabat bukan ya? Kalau nggak sahabat tadi As-Sa'id bin Ubaid itu sahabat. Ya. Al-Muttalibi Asy-Syafi'i. Ya, jadi dia dari Bani Muttalib. Jadi keturunannya Muttalib bin Abdi Manaf. Jadi Abdi Manaf itu kan ada anaknya Hashim, ada Muttalib. Ya, Ahlu Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau misalnya di dalam zakat yang tidak boleh menerima zakat itu dari Bani Muttalib dan juga Bani Hashim. Gitu. Nah, Imam Syafi'i itu keturunan dari Bani Muttalib. Gitu. Jadi termasuk ahli bait. Ya. Al-Muttalibi Asy-Syafi'i. Gitu. Jadi kakeknya itu yang keberapa tuh? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'id yang ke-6. Sa'id bin Ubaid itu sahabat. Ya. Lahirnya beliau itu tahun 150 tadi itu barengan sama wafatnya Imam Hanafi. Ya. Lahirnya di Gaza, di Palestina, di Gaza. Lahirnya Imam Syafi'i itu di Gaza. Jadi pertama Imam Syafi'i itu dari kecil itu memang hafalannya kuat. Beliau belajar dari kecil itu sama orang tuanya nggak mampu bayar pengajarnya. Jadi Imam Syafi'i datang, gurunya nggak minta ini lagi, nggak minta duit lagi. Imam Syafi'i datang mendengarkan ilmu, ya. Ini gurunya ngajarin kepada anak-anak kecil tentang ayat Quran, ya. Imam Syafi'i langsung hafal sampai pada umurnya yang ke-7, kalau di kitab ini 7, ya. Karena lihat di tempat lain itu 9, pernah dengar 9, antara 7 dan 9. Itu sudah hafal Al-Quran, ya. Terus Imam Syafi'i setelah itu belajar syair, belajar adab itu apa sih namanya, kultur, gitu apa sih sebutnya, budaya Arab gitu. Beliau pergi ke Bani Hudayl, jadi beliau memperkuat bahasanya di sana, ya. Nah, ketika dia kembali ke Mekah, ya, beliau jadi orang yang penyair yang terkenal, bahasanya kuat, bagus. Ya. Baru setelah itu nanti ada orang, jadi dalam riwayat itu ada seorang namanya Muslim bin Khalid Az-Zinji. Beliau yang datang kepada Imam Syafi'i, ya, lalu berkata, muda, ya kata, ente dari mana? Ane dari min ahli Makkah, ane dari Makkah. Jadi kan udah tinggal di Makkah. Terus rumah ente di mana? Rumahnya di Syekh Al-Khair namanya. Di Syekh Al-Khair. Terus dari kabilah mana ini? Ane dari kabilah Abdi Manaf, keturunan Abdi Manaf. Oh gitu. Lalu orang itu bilang apa? Laqad syarrafaka Allahu fid dunya wal akhirah. Allah sudah memuliakan kamu di dunia dan juga akhirat.
apakah kamu tidak mau menjadikan pemahamanmu yang kuat ini dalam fikih, di dalam memahami fikih itu, maka ahsan lah, begitu lebih baik gitu loh buat ente. Akhirnya Imam Syafi'i belajar di tangan beliau, ya, di tangan Muslim bin Khalid Az-Zinji, ya, itu beliau itu mufti Mekah pada zaman itu, beliau mufti Mekah. Dan juga Al-Imam Hafidz Sufyan bin Uyainah, ya. Jadi guru beliau yang pertama itu di Mekah, di situ. Muslim bin Khalid Az-Zinji dan juga Imam Sufyan bin Uyainah. Mulai belajar di sana ini. Baru setelah itu rihlah ke Madinah Munawwarah, ya. Ini masih muda nih, Imam Syafi'i masih muda. Jadi di sini dikatakan karena Syafi'i radhiyallahu anhu yu'ti wa lahu 15 sana. Beliau sampai sudah bisa berfatwa di umurnya 15 tahun. Gitu. Ini memang dari kecil hafal Quran, belajar syair, belajar fikih, sampai dia itu bisa jadi mufti pada zaman-zamannya. Lalu dia rihlah ke Madinah. Ya. Jadi setelah belajar dari ilmu ahli Mekah, datang ke Madinah, maka Fasami Asy-Syafi'i waktu itu di Malik bin Anas, ketemu sama Imam Malik bin Anas, belajar sama Imam Malik bin Anas. Imam Malik itu punya kitab, ya, terkenal. Imam Syafi'i sampai bilang apa? Idza dzukira al-ustaz, kalau disebutkan satu ustaz, ya, di dalam hadis Malik bin Najm, maka Maliklah bintangnya, gitu. Dan dia mengatakan apa? Ma'alamu ba'da kitabillahi ta'ala asra muwat min muwatta Malik. Aku nggak tahu ada kitab yang lebih sahih daripada setelah Al-Quran, yang lebih sahih daripada Muwatta. Muwatta itu karangan Imam Malik. Jadi kitab hadis yang memuat 1.720 hadis. Jadi Imam Syafi'i ini sebelum belajar ke Imam Malik itu baca dulu kitab Muwatta, minjem sama temannya kitab Muwatta, dihafalin dulu. Baru masuk ke Imam Malik, bertemu sama Imam Malik, baca hadisnya hafal, dalam keadaan hafal. Gitu. Jadi bukan pakai kitab, karena Imam Syafi'i dulu tidak punya apa-apa gitu. Jadi kitab Muwattanya minjem sama orang, hafalin dulu, habis itu baru masuk belajar sama Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i itu hafal Muwatta. Terus nanti setelahnya lanjut rihlah lagi, belajar lagi ke Yaman, rihlah lagi nanti balik belajar ke Irak. Di Irak ketemu sama ahli madrasah ahli ra'i. Tadi itu kita jelasin, ya. Madrasah ahli ra'i, madrasahnya Imam Hanafi, ya. Fahayya Allahu lahu fi hadhil muddah, maka Allah berikan kesempatan kepadanya di masa itu untuk dia belajar madhab ahli ra'i dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu salah satu muridnya Imam Hanafi. Ya, jadi Imam Syafi'i tahu madrasah ahli hadis dari siapa? Imam Malik, dan belajar juga dari Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dari madrasah ahli ra'i. Baru nanti setelah itu kembali, itu kalau ada ceritanya tuh. Mereka Imam Syafi'i di sana tenar, di Irak itu tenar, banyak mendebat orang-orang ahli ra'i, gitu. Maka setelah itu kembali Imam Syafi'i ke Mekah, ya, dan dia membawa ilmu daripada madrasah ahli ra'i, dan juga sehingga beliau itu bisa mengumpulkan fikihnya ahli ra'i sama fikihnya ahli hadis, sehingga Imam Syafi'i itu kembali untuk meneliti ulang, ya, apa sih sebutnya. Nah, intinya ya kembali lagi lah membuat asasnya lagi, ya, sehingga beliau itu membuat usul dan juga furu'. Jadi setelah itu baru rihlah Imam Syafi'i ke Mesir. Nah, di situ Imam Nawawi mengatakan Imam Syafi'i di Mesir mengarang kitab-kitab barunya, ya,
semua di Mesir. Wasara di Ruhu Bilbuldan, sehingga beliau sangat terkenal ya, dan banyak orang datang dari Syam, dari Suriah, datang dari Yaman, dari Irak ya, dan dari berbagai arah, dan belajar sama beliau ya, dan juga mengambil riwayat hadis-hadis dari beliau. Nah, karangan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini yang pertama kali ngarang kitab usul. Usul itu tadi tuh metodologi Metodologi dalam memahami Al-Quran dan hadis. Harusnya tuh memahami nas-nas itu gini loh gitu ya. Itu yang pertama kali merumuskan dengan rapi itu Imam Syafi'i. Ya. Nama kitabnya itu kitab Ar-Risalah, itu Imam Syafi'i. Yang pertama. Ya. Karangan Imam Syafi'i selainnya juga ada Al-Um. Ini Al-Um antum coba cari di Shopee, kalau antum cari di Shopee itu ada tuh terjemahannya 16 jilid. Satu jilidnya tebal segini. Enggak, segini. 16 jilid terjemahan gitu. Kalau bahasa Arabnya mungkin 11 atau 8 juga ada cetakan gitu. Kalau yang enggak ada ininya footnote-nya, kan biasanya kalau itu kan ada footnote kan ya. Ini enggak ada footnote. Ya kayak gimana ya? Ini kan ada footnote-nya nih. Ini pengaruh juga nih sebetulnya. Ada yang banyak-banyak kayak gini. Itu yang benar-benar nggak ada footnote-nya dan dicetak tulisannya agak kecil, itu 4 jilid kitab Al-Um. Itu fikihnya Imam Syafi'i langsung. Ini masih umum nih fikihnya. Terus ada kitab Ikhtilaful Ahadits. Jadi ada hadis yang zahirnya itu bertentangan, satu sama lain itu kayak bertentangan gitu. Ya. Nah, Imam Syafi'i itu nulis kitab tentang itu. Jadi gimana caranya menyelesaikan pertentangan tadi itu? Ya. Terus ada murid-muridnya Imam Syafi'i. Ada kitab Mukhtasar Al-Muzani, ada Mukhtasar Al-Buaiti, yaitu ada Imam Al-Muzani, Imam Buaiti itu muridnya Imam Syafi'i. Ini Anda pengen jelasin lebih ini lagi dikit. Kitab-kitabnya siapa? Imam Syafi'i. Ini sebetulnya lumayan bagus ini buat pengetahuan pengetahuan awal lah. Nggak perlu dihafal. Nah, tujuan sekarang ini bahas masalah madhab begini tuh biar kita tahu nih ini kualitas madhab Syafi'i, kualitas orang yang bermadhab itu bagaimana gitu dibanding sama orang-orang yang tapi ya sombong. Ya. Jadi nanti ada kitab Mukhtasar Al-Muzani. Ya, kitab Al-Mukhtasar Al-Muzani. Nah, Mukhtasar Muzani itu maksudnya itu ringkasannya Imam Muzani, muridnya Imam Syafi'i dari perkataan Imam Syafi'i dari kitabnya Al-Um. Jadi kitab Al-Um tadi itu yang tebal itu diringkas di kitab Mukhtasar ini, karangan Imam Muzani, gitu. Ya, itu Imam Muzani itu tahun 264. Ya, 264 Hijriah. Kalau sebelum 400 itu sebutnya Ashabul Wujud, ya. Para orang-orang yang belajar dengan Imam Syafi'i, ya, orang-orang sebelum 400 itu sebutnya Ashabul Wujud. Ini meninggalnya 264. Termasuk dari Ashabul Wujud gitu. Habis itu setelahnya ada Imam Haramain. Ini Mukhtasar Al-Muzani. Ada Imam Haramain, Abul Ma'ali Al-Juwaini. Itu wafatnya 478. Itu menjabarkan kitab Mukhtasar Al-Muzani ini dijabarkan menjadi kitab namanya Nihayatul Matlab. Puncaknya kalau artinya tuh puncaknya pencarian, maksudnya benar-benar lengkap kitabnya. Ini penjabarannya. Karangannya Imam Haramain. Itu wafatnya itu tahun 478. Nah, di Hayatul Matlab itu menjelaskan kitab Mukhtasar Muzani. Nih, ada cerita tentang Imam Haramain. Biar lu tahu. Ini Imam Muzani, Imam Haramain ada tulisannya Muzani. Ini Imam Haramain. Imam Haramain tuh, bapaknya itu termasuk Ashabul Wujud. Imam Haramain meninggal 478.
abahnya termasuk dari ashabul wujuh, Suratul sebelum 400 gitu. Meninggalnya 400 berapa, lahirnya kalau nggak salah Imam Haramain 419, jadi abahnya masih, iya betul, masih ashabul wujuh gitu. Abahnya Imam Haramain itu Abu Muhammad Al-Juwaini. Imam Haramain Al-Juwaini, bapaknya Abu Muhammad Al-Juwaini. Nah, abahnya Imam Haramain itu orang alim, termasuk dari ashabul wujuh. Ya, itu Imam Syafi'i pernah ngomong gini. Imam Syafi'i dulu pernah ngomong, "Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi." Pernah dengar enggak orang-orang yang ngomong gitu? Imam Syafi'i kan ngomong, "Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi." Kalau hadis itu benar, maka itu adalah madhabku. Jadi kalau ada perkataan Imam Syafi'i yang bertentangan dengan hadis sahih, buang pendapat Imam Syafi'inya, ambil hadis sahihnya. Pernah dengar orang ngomong gitu nggak? Imam Syafi'i itu ngomong kayak begitu. Idza shahhal hadis, kalau hadisnya sahih, fa huwa madhhabi, maka itu adalah madhabku. Ya, anak kan pakai hadis sahih, berarti anak madhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i harus hadis sahih, gitu loh. Kalau ada pendapat Imam Syafi'i yang bertentangan dengan hadis sahih, maka buanglah pendapat Imam Syafi'i dan ambil hadis sahihnya. Ada orang ngomong kayak begitu tuh. Sekarang nih, zaman sekarang nih, gitu. Gak usah nunggu zaman sekarang. Dulu tuh ada yang ngomong begitu. Siapa? Abahnya Imam Haramain, Abu Muhammad Al-Juwaini. Beliau bilang apa? Imam Syafi'i kan pernah ngomong, "Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi." Kalau hadisnya sahih, maka itu madhabku. Beliau mengumpulkan hadis-hadis hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianggap bertentangan dengan pendapatnya Imam Syafi'i gitu. Cuman ini ulama yang bikin. Ulama tuh nggak ngasal kalau bikin. Jadi setelah beliau sudah jadi, datang ke Imam Baihaqi. Habis itu di store, ditunjukin. Nih anak ngarang kitab begini, coba dilihat, dikoreksi, mungkin ada apa yang kurang atau apa gitu. Ya. Akhirnya sama Imam Baihaqi dibaca. Dibuat sama Imam Baihaqi bantahannya bertulis risalah, surat bantahan satu-satu. Ini Imam Syafi'i bertentangan dengan hadis ini karena Imam Syafi'i menganggap ada hadis yang lebih sahih lagi, misalnya gitu. Atau bertentangan dengan hadis ini karena Imam Syafi'i memahami hadis ini bukan dengan yang antum pahami gitu loh. Cara memahaminya Imam Syafi'i lain karena ada hadis lain yang mengatakan gini, ada ayat mengatakan gini, misalnya gitu. Itu dijelaskan bantahan-bantahannya sampai Imam Abu Muhammad Al-Juwaini mengurungkan niatnya. Jadi mau bikin ngarang kitab nggak jadi. Mengarang kitab untuk bantah Imam Syafi'i nggak jadi. Karena apa? Oh ternyata begitu maksudnya. Ya. Nyerah. Itu ulama gitu loh. Jadi ulama itu kalau misalkan ternyata salah, ya udah. Nah, gitu. Nah itu Muhammad Al-Juwaini termasuk daripada ashabul wujuh gitu. Itu abahnya Imam Haramain. Imam Haramain juga belajar sama Imam Baihaqi juga tuh. Nah, dari Nihayatul Matlab baru nih. Ya. Setelahnya ada Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali. Jadi ini Imam Ghazali itu imam dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Ya. Jadi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau meringkas kitab Nihayatul Matlab ini. Ini Nihayatul Matlab biar Anda kasih tahu. Ulama itu sampai bilang gini, setelah Imam Haramain ngarang Nihayatul Matlab, itu semua orang sibuk sama Nihayatul Matlab. Sibuknya para ulama itu sama Nihayatul Matlab. Sampai kalau disebut nih, kalau di dalam mazhab Syafi'i, kalau kita disebut imam tapi nggak disebut namanya, imam siapa nggak? Al-Imamu, misalnya gitu. Dalam fikih-fikih nih ada tulisan Al-Imamu tapi nggak disebutin namanya. Maksudnya siapa? Imam Haramain. Kalau nggak ada namanya, nggak disebutin namanya, Al-Imam maksudnya Imam Haramain. Imam dalam fikih Imam Haramain, fikih Syafi'i. Nah, Imam Ghazali ini nih meringkas kitab namanya Al-Wajiz. Allahumma shalli ala Muhammad Al-Basit. Ya, Al-Basit. Itu ringkasan dari kitab Nihayatul Matlab. Tapi ini Imam Ghazali yang pertama kali membagi fikih jadi 4 bagian. Jadi nih, biar tahu fikih
pembagiannya ada 4 yang kita pelajarin nanti. Fikih ibadah, ya. Setelah fikih ibadah ada namanya fikih muamalah, jual beli. Setelah fikih muamalah ada namanya fikih munakahah. Munakahah itu pernikahan, warisan gitu, ya. Sama yang terakhir ada babul jiroh, ahkamul jiroh. Jiroh itu maksudnya kayak hudud lah. Orang nyuri hukumannya apa, orang zina hukumnya apa, dicambuk apa segala macam. Nah itu maksudnya yang terakhir tuh ahkamul jiroh. Gitu. Nah, Imam Ghazali itu yang pertama di kitab Basit diringkas, tapi susunannya beda sama susunan Nihayatul Matlab. Dibaginya kayak gitu, dibagi 4 terus ada bab-babnya rapi. Sama Imam Ghazali dirapihin gitu. Terus Al-Basit, setelah Al-Basit, Imam Ghazali ngarang lagi namanya Al-Wasit. Ringkasan dari Al-Basit. Habis itu buat lagi ringkasan namanya Al-Wajiz. Jadi ini paling ringkas, Al-Wajiz, ya. Nanti setelahnya kalau udah jadi Al-Wajiz, datang siapa? Imam Abil Qasim Al-Rafi'i. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i sebut syekhon, 2 syekh. Syekh Imam Rafi'i sama Imam Nawawi, ada 2. Nah, Imam Rafi'i itu ngarang 2 kitab dari Al-Wajiz ini. Jadi dari Al-Wajiz ada syarah penjelasan, ada ringkasan. Kalau ringkasan jadinya mukhtasar, kitabnya Al-Muharrar. Al-Muharrar. Sedangkan kalau penjabaran itu jadinya kitab Allahumma shalli ala Muhammad. Oh iya, Fathul Aziz. Gitu. Ini karangannya Imam Rafi'i. Imam Rafi'i. Nah, kitab Fathul Aziz itu, nah Imam Rafi'i ini yang pertama kali nyeleksi. Jadi awal-awalnya Imam Ghazali dari Nihayatul Matlab itu kan diringkas sampai Wajiz. Habis itu dari Wajiz terus dirapihin juga bab-babnya. Nanti sama Imam Rafi'i diseleksi nih, mana pendapat yang paling kuat gitu. Diseleksi jadi Fathul Aziz, penjabaran gitu. Sedangkan yang ringkasannya ini kitab Muharrar. Nah, dari kitab Muharrar nanti datang Imam Nawawi. Imam Nawawi mensyarah kitab ini jadi Rawdatul Thalibin nama kitabnya. Sedangkan Al-Muharrar diringkas jadi diringkas dan juga jadi Imam Nawawi ini selain meringkas juga sama nyeleksi juga dari pendapat Imam Rafi'i. Jadi kalau ada pendapat yang berbeda pendapat nih antara Imam Rafi'i sama Imam Nawawi, dahulukan Imam Nawawi itu kaidah gitu. Karena sudah diseleksi lagi sama Imam Nawawi. Jadi ringkasannya Al-Muharrar itu kitab Minhajul Thalibin di kitabnya. Minhajul Thalibin karangan Imam Nawawi ini kitabnya. Ini yang ngeringkas kitab Muharrar. Dan ini kalau di pondok-pondok pesantren nih, ini udah tinggi nih, paling tinggi nih. Ya, kalau di pondok-pondok pesantren paling tinggi. Ini udah ringkasan berapa kali diringkas tuh. Ya. Jadi perdebatannya masalah pengujiannya, penyeleksiannya itu sudah lewat banyak kitab dan juga banyak ulama gitu. Nah, dari kitab ini nih, kitab segini ini hitungannya ini ringkasan, ringkasan. Kitab ringkasan semua nih. Kitab Minhajul Thalibin itu. Ya. Dari itu Al-Wajiz diringkas lagi sama Minhajul Thalibin. Kalau Al-Wajiz dijabarkan lagi sama kitab Rawdatul Thalibin karena Imam Nawawi. Jadi ini ada penjabarannya lagi, ini ada ringkasannya lagi. Nih. Minhajul Thalibin. Nah, dari kitab Minhajul Thalibin nanti ada Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau ada Imam Ibnu Hajar, ada Imam Romli, ada Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Tafsir Jalalain pernah dengar? Itu ada 2, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli itu ngarang kitab juga yang mensyarah kitab ini. Sama Imam Al-Khatib Asy-Syarbini. Ya. Itu mereka para imam itu membuat penjelasan penjabaran dari kitab ini. Ayat Minhajul Thalibin gitu. Jadi Minhajul Thalibin, makanya kita sering ada perbedaan pendapat. Imam Ibnu Hajar bilang gini, tapi Imam Romli beda. Imam Ibnu Hajar bilang gini, Imam Romli beda gitu. Itu kan beda karena memang beda tempat. Gurunya sama awalnya, Imam Syekh Zakaria Al-Ansori gitu.
Tapi guru-guru lainnya itu beda. Karena Imam Ibnu Hajar itu lebih banyak belajar di Hijaz dan juga di Yaman, sedangkan Imam Romli itu belajar langsung dari bapaknya, Syihabuddin Ar-Romli. Syamsuddin Ar-Romli belajar dari Syihabuddin Ar-Romli. Jadi sama-sama Imam Romli. Jadi ada Syihabuddin itu imam yang besar apa? Nah, Imam Romli ini Syamsuddin ini anaknya. Beliau ngarang kitab syarahnya Minhajul Thalibin, ya. Itu dibacain di depan 400 ulama di Mesir. 400 ulama, bayangin. Kalau misalkan ada salah sedikit itu langsung ketahuan. 400 ulama. Gitu. Dibaca dari awal sampai habis. Jadi betul-betul apa namanya diuji kitab karangannya Imam Romli itu yang apa namanya menjabarkan kitab Minhajul Thalibin. Karena menuju ke sini juga muharrar penjelasannya ini. Maksudnya syarahnya ini, penjelasannya kitab ini. Gitu. Ini ulamanya kita, gitu. Jadi ilmunya nggak asal-asalan, nggak asal comot, gitu. Ya. Nama kitabnya apa? Kalau Syamsuddin Ar-Romli itu namanya Nihayatul Muhtaj, ya. Itu yang diuji sama Fathul Ulama. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami namanya Tuhfatul Muhtaj. Kalau di Indonesia, kalau di Hadramut tuh lebih muatin pendapatnya Ibnu Hajar. Di Indonesia dulu Ibnu Hajar juga. Tapi setelah Syekh Nawawi Al-Bantani itu kan belajar di Mesir. Nah, dari situ mulai banyak pendapat Imam Romli yang diambil juga tuh di Indonesia gitu. Sebetulnya nggak ada masalah mau Imam Romli mau Ibnu Hajar gitu. Jadi begitu perbedaan pendapatnya. Dua-duanya sama-sama apa namanya rujukan utama gitu. Sama-sama rujukan utama. Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. Tadi mau bilang apa? Jadi ya di Indonesia tuh banyaknya gitu imam dari pendapat Imam Romli. Nah, jadi balik lagi kita sekarang kalau di pondok-pondok tuh ya, di pondok-pondok tuh ada orang ini kalau belajar tuh dari awal dari benar-benar dasar ya. Salah satu ada kitab dasar-dasar kitab tuh kalau pemula, kalau yang pelajar itu biasanya sekalian belajar ini juga nih. Ini kitab Waraqat nih. Ini tentang metodologi. Itu karangannya Imam Haromen. Ini karangan Imam Haromen. Kitab Waraqat itu tentang metodologi cara mengambil dalil, mengambil hukum dari dalil-dalil syariat. Ini kitabnya nih. Ya. Ada juga syarahnya juga nih. Atau Ibnu Syarat namanya. Oke. Kalau di pondok-pondok biasanya orang belajar ini sebagai asasnya tuh ini awalnya, sama belajar fikihnya ini. Kitab Safinatun Najah atau yang nanti kita pelajari ini kita Mukhtasar Latif. Ya, ada juga Bayatul Takrib ya. Ada Bayatul Takrib. Nanti kalau kita untuk awal-awal tuh belajar tuh sebetulnya ya cukup pendapat-pendapat yang muktamad aja yang paling kuat sama dalilnya gitu. Bisa pakai dalilnya atau enggak. Yang penting buat kehidupan aja, yang penting gambar. Sebagai kita seorang pelajar penuntut ilmu syariat, kegambar secara umum hukum-hukum yang buat kita terapin nih keseharian kita. Nanti naik lagi ya, mulai lebih memperdalam lagi dengan dalil-dalilnya ya, sampai yang paling tingginya ketika orang belajar ini justru kelas tinggi ini, untuk belajar ini tuh kelas tinggi karena dia mulai detail, mulai ngeliatin dalilnya apa, perbedaan ulama itu apa masalah-masalah yang mirip-mirip itu juga mulai dipelajari gitu. Dan ini nggak boleh cepet-cepet belajar gini. Itu kalau di Hadramut ini bisa sampai 2 sampai 4 tahun ini untuk belajar ini dong. Lama. Tiap hari belajarnya tapi lama, penjelasannya lama. Gitu loh. Jadi nggak buru-buru, boleh buru-buru. Beda sama kitab-kitab yang sebelumnya mungkin masih bisa lah lebih cepat, sekedar buat gambaran ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke awal, boleh nggak kita ngambil langsung dari Al-Quran atau Sunnah setelah kita lihat sejarah begini? Nah, ibarat kata kayak kambing pengen nyeruduk gunung gitu, kepalanya yang pecah, bukan gunung yang hancur. Kan gitu. Kambing kecil pengen nyeruduk gunung besar. Gitu. Makanya di sini dibagi. Ada namanya mujtahid, ada namanya kita muqallid gitu. Mujtahid itu mereka tuh yang langsung mengambil
hukum-hukum langsung daripada sumber-sumbernya dengan alat-alat yang mumpuni, keilmuan yang betul-betul mumpuni gitu. Sedangkan kita yang tidak punya ilmu-ilmu yang mumpuni, belum syarat-syaratnya terpenuhi, maka kita harus menjadi muqallid, orang yang bertaklid, orang yang mengambil perkataan ulama ya. Jadi sepakat ulama itu bahwa kita ini termasuk dari orang yang dikatakan di dalam Al-Qur'an fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli dzikir, ulama ahli dzikir apabila kamu tidak tahu. Itu kesimpulannya. Ya, jadi itu ini buat pertemuan pertama. Anak rasa ini penting ya buat kita nggak sombong, jangan sampai keikut orang yang ngajarin nih di Al-Quran nggak ada, di Sunnah nggak ada, gitu. Akhirnya berarti kita nggak boleh ngelakuin itu kalau nggak ada di Al-Quran, nggak ada di Sunnah. Kullu bid'atin dolalah, semua yang bid'ah itu sesat. Kayak tadi tuh sama umum, dia nggak perhatiin hadis-hadis yang lain, gitu loh. Semua bid'ah sesat, tapi ada hadis yang lain. Masa Nabi Islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat di dalam Islam perkara-perkara baru, model baru, adat baru, dia bakal dapat pahalanya dan pahala orang setelahnya tanpa mengurangi pahala yang mengerjakannya. Atau setelahnya waman sana fil Islami sunnatan sayyi'ah, tapi yang membuat model buruk, ada sunnah tapi sunnah sayyi'ah. Berarti sunnah di situ bukan sunnah Nabi kan gitu. Mereka kan bilang enggak, ini sunnah Nabi, menghidupkan sunnah. Dan terus sunnah sayyi'ah apa? Emang Nabi punya sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk gitu. Orang yang ngerjain sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengerjakan setelahnya. Gitu. Berarti tandanya bid'ah itu bukan seluruhnya sesat, tapi ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Gitu. Mereka berdalilnya itu, tapi nanti kita tutup aja. Intinya kita udah tahu lah udah tahu bahwa kita sebagai seorang awam perlu belajar dari dasar, dari awal gitu loh. Ada tangganya, nggak boleh kita langsung lompat ke Al-Quran ataupun Sunnah asal comot. Ibarat kata Quran Sunnah tuh masih air panas gitu loh, perlu diseduh dulu, perlu dikasih kopi dulu, perlu dikasih gula dulu gitu. Nggak boleh kita langsung ambil termos langsung minum gitu. Ya, lupuh tidak gitu. Ya, insyaallah apa yang kita sampaikan sekarang semuanya bermanfaat. Bagi Allah. Stop. Pening ya? Oke. Belum stop. Facebook ya. Aku penasaran habis baterainya tuh berapa kalau sampai jauh dari 100% ke 22%. Hah? Panas banget ya kenapa? Kita kan ya dipatikan. Wala alihi wa sahbihi